Nama Kalijodo akhir-akhir ini santer menjadi bahan perbincangan. Dalam waktu dekat, tempat ini akan digusur oleh pemerintah DKI karena dianggap tidak memberikan manfaat sama sekali. Sejarah panjang Kalijodo sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan. Kawasan ini juga merupakan sebuah lokasi sentral perputaran ekonomi Jakarta kala itu. Halo pemirsa, Kalijodo. Wah, nama Kalijodo ini sedang panas-panasnya dibicarakan ya. Seperti cuaca Jakarta saat ini yang sedang panas banget nih. Ya memang berasal dari cita masyarakat, Kalijodo ini merupakan tempat pertemuan antara para pemuda dan juga pemudi nih untuk mencari jodoh kala itu. Bahkan kisah ini juga sempat diangkat ke layar lebar pada tahun 2002 lalu. Penasaran filmnya seperti apa? Ini dia. Soda. Bang! Oh, siapa itu? Ponakan Aye. Diangkat dari novel berjudul Cabaukan karya Remy Silado, film layar lebar pada tahun 2002 lalu ini mengupas seluk-beluk kehidupan warga keturunan Tionghoa pada zaman kolonial Belanda. Manfaat, bukan martabat. Film ini menceritakan gambaran besar keadaan masyarakat kala itu melalui sosok perempuan bernama Siti Nurhayati atau Tinung. Tinung adalah seorang cabaukan yang sering menghibur orang Tionghoa pada zaman kolonial Belanda. Ayah kandungnya adalah Tan Peng Liang, seorang pedagang keturunan Tionghoa dari Semarang. Cabaukan sendiri dalam bahasa Hokkien artinya perempuan. Sayangnya, catatan kelam membuat cabaukan diartikan negatif. Kalijodo saat itu digambarkan sebagai sebuah tempat untuk mencari jodoh. Pada saat itulah dilembagakannya model-model rumah yang disebut ruko. Dan di situ ruko itu tinggal pedagang-pedagang Cina dengan cabaukan, perempuan-perempuan pribumi yang diperistrikan untuk melahirkan anak-anak. Sebagian perempuan-perempuan itu didapat dari Kalijodo. Mantep banget. Lelaki yang masih mempersoalkan Ya, film Cabaukan ini merupakan salah satu potret sejarah ibu kota. hanya pada manfaat, bukan martabat. Kita tangkap itu Tan Peniel. Nggak tahu. Sedikit lagi. Kalau di Depok ada tuh, kalau di Depok ada namanya Tugu tapi kayak salah deh tuh. Kampung Tugu nggak tahu, bukan orang Jakarta soalnya. Di mana ya? Kayaknya di Jakarta tapi nggak tahu di sebelah mana itu. Masih banyak loh pemirsa tempat-tempat yang menyimpan sejarah di Jakarta. Sayangnya tidak banyak lagi orang yang mengetahui keberadaan Kampung Tugu di Jakarta Utara ini. Bila kota tua merupakan peninggalan sejarah Belanda, Kampung Tugu menjadi bukti Portugis pernah singgah di Jakarta. Portugis pernah masuk ke Sunda Kelapa pada tahun 1522 untuk berdagang dan mendiami Batavia yang merupakan cikal bakal kota Jakarta. Kata Tugu sendiri konon berasal dari kata Portuguese. Dulu, nama Tugu dipergunakan untuk menyebutkan nama tempat, misalnya Kampung Tugu Batu Tumbuh, Kampung Tugu Rengas, Kampung Tugu Tipar, Kampung Tugu Semper, dan Kampung Tugu Kristen. Bicara tentang bangsa Portugis, sulit kiranya dipisahkan dengan musik keroncong. Lagu keroncong yang pertama di daerah Tugu bahkan di Indonesia ialah keroncong Moresco. Lagu-lagu yang dinyanyikan salah satunya Moresco, Nina Bobo, Fonga, dan Carvinho. Keroncong Tugu mulanya hanya dimainkan orang-orang dengan gitar kecil atau ukulele. Namun dalam perkembangan selanjutnya, baik alat musik maupun jumlah pemain alat musik menjadi bertambah, yakni dengan dipakainya alat musik lain seperti suling, gendang rebana, mandolin, selo, kempul, dan biola. Ada sejarahnya ya, di mana sejarahnya sebenarnya musik keroncong ini alat-alatnya itu memang dibawa dari Portugis, dan itu pun seperti ukulele, selo, tapi cara memainkannya kan di sana alat musik itu berlainan ya.
dengan cara digesek seperti itu. Pada masa itu alat musik tersebut dibawa ke Indonesia, dimainkan oleh orang Indonesia dengan cara orang Indonesia itu sendiri. Maka lahirnya musik keroncong yang dibawa pada abad ke-14 itu dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia di Sunda Kelapa itu. Maka ada keroncong tugu itu. Mereka berasal dari sana, dari Portugis itu, tapi dibawa ke Indonesia. Maka akhirnya musik keroncong dengan beat Indonesia. Pengaruh bangsa Portugis rupanya tidak hanya pada musik keroncong saja, urusan kuliner pun tak mau ketinggalan. Sepintas, makanan-makanan ini seperti masakan Indonesia pada umumnya. Tapi yang membedakannya adalah pada bumbu yang digunakannya. Nah, ini dia saus peri-peri yang terbuat dari cabai, paprika, dan beberapa rempah lainnya. Nah, ini dia yang membuat rasa khas Portugis. Kita masukin ya. Mana ya? Ini enak, ini juga enak. Ini apalagi nih? Bingung mau ngabisin yang mana dulu nih. Kalau gitu saya pilihnya yang ini aja ya. Lebih besar, lihat nih. Kalau dilihat sih sebenarnya seperti ayam bakar pada umumnya. Tapi yang membedakan ini terletak pada sausnya, yaitu saus peri-peri. Kalau gitu saya coba dulu nih. Restoran khas Portugis ini menantang Anda untuk mencicipi berbagai hidangan yang dimasak menggunakan saus peri-peri. Tingkat kepedasannya terbilang ekstrim, mulai dari klasik, mild, medium, hot, dan extra hot. Tinggal pilih ya. Well, we do like the taste of peri-peri chicken. We do like the menu of this restaurant. There's a wide variety of menu which my son can also eat. It's spicy as well as it's got a classic mild peri-peri taste in it. So, we like this. Emang suka juga, rasanya emang pas juga sih. Nggak terlalu cocok lah buat di Indonesia rasanya. Nah, ini dia rahasia lezatnya kuliner tadi. Saus andalannya bernama peri-peri sebagai bumbu dasar untuk berbagai masakannya. Sebetulnya peri-peri itu sendiri itu semacam biji cabai ya, yang pasti dipakai oleh orang-orang Portugis untuk membuat bumbu. Nah, itu biji cabainya sendiri kita sementara sih kita impor, tapi ya tidak tertutup kemungkinan kita akan coba memakai bahan-bahan lokal juga. Dan ya sebetulnya dasarnya itu biji cabai yang dimana yang membedakan tuh di hasil akhir. Peri artinya cabai Asia. Inilah racikan rahasia orang-orang Portugis yang pernah menjajah negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Usaha mereka membudidayakan cabai Asia pun tidak berhasil karena tidak sesuai dengan iklim Portugal. Alhasil, mereka menanamnya di Afrika Selatan. Untuk rasa sih memang kita agak asam, tapi kita jamin asamnya itu memang benar-benar asam dari buah asli jadi dari jeruk sendiri. Nah, ada lagi nih pemirsa yang unik dari menu khas Portugis yaitu paella. Nasi khas Portugal yang dimasak setengah matang dengan tambahan cabai merah dan hijau besar, bawang bombay, dan ayam panggang. Penampilannya mirip dengan nasi kuning ya.
Hayo, siapa yang pernah mencicipi egg tart? Ternyata egg tart ini adalah salah satu makanan populer yang dibawa oleh bangsa Portugis. Mirip dengan pai susu tetapi lebih cekung dan banyak isian di dalamnya. Makanan ringan bercita rasa gurih dan manis ini masih bisa Anda jumpai di beberapa sudut kota Jakarta. Campuran telur dan karamel yang pas di permukaan kue ini terasa begitu nikmat saat mendarat di mulut.